Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai jaminan mutu pelayanan dan strategi pengembangan di apotik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Romania. Nama saya Feniza Fiarni. Dan saya Syarul Hamis Fabanyo. Kami dari program studi farmasi semester 5. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Ayo guys. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai jaminan mutu pelayanan dan strategi pengembangan apotik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih apotik itu. Jadi, apotik merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh seorang apoteker. Kemudian, bagaimana sih ciri apotik yang berkualitas? Jadi, apotik yang berkualitas adalah apotik yang mampu menyediakan sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan habis pakai, beserta bagaimana informasinya yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian, menjalankan kegiatan farmasi klinik sesuai dengan standar yang ada dan melayani sesuai dengan nilai yang diinginkan oleh pasien. Nah, kualitas yang tadi saya sebutkan itu tidak dapat muncul begitu saja, akan tetapi harus dibangun dan senantiasa dievaluasi agar selalu meningkat. Nah, kualitas ini merupakan poin penting bagi apotik bukan hanya dilihat dari sisi bisnis semata, yaitu peningkatan kualitas yang berhubungan dengan peningkatan keuntungan. Akan tetapi lebih dari itu, kualitas apotik juga harus dipandang sebagai tanggung jawab apotik terhadap keselamatan seorang pasien. Selanjutnya kita masuk ke jaminan mutu pelayanan di apotik. Mutu pelayanan di apotik sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah ini sadar betul bahwa apotik merupakan pintu akhir bertemunya obat dengan pasien. Kemudian agar obat dapat dimanfaatkan pasien dengan benar, maka pintu akhir ini haruslah berkualitas atau bermutu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014. Di sini dia mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotik, di mana meliputi yang pertama meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian yang kedua menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Kemudian yang terakhir, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional atau tidak sesuai dalam rangka keselamatan pasien. Selanjutnya, ada 3 aspek yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotik. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, aspek manajerial, kemudian yang kedua aspek farmasi klinik, kemudian yang ketiga aspek pendukung. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, aspek manajerial. Aspek manajerial ini berkaitan dengan kegiatan perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, kemudian pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang kedua, aspek farmasi klinik. Aspek farmasi klinik ini meliputi pengkajian resep, kemudian dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, home care, pemantauan terapi obat, dan yang terakhir monitoring efek samping obat atau meso. Selanjutnya aspek ketiga atau aspek yang terakhir yaitu aspek pendukung. Aspek pendukung ini merupakan komponen yang mendukung terselenggaranya kegiatan aspek manajerial dan farmasi klinik, yaitu sumber daya manusianya dan sarana dan prasarananya. Di sini sumber daya manusia yang dimaksud yaitu tenaga kefarmasian dan sarana prasarana yang ada di apotik. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait strategis pengembangan apotik, di mana teman-teman nanti bisa baca, yaitu tentang pertama kita harus mengetahui lokasi, di mana lokasi yang kita lihat itu harus strategis. Tidak boleh kita membangun seperti contohnya kita mau mengembangkan apotik tapi kita bangun apotik di hutan tanpa ada sumber daya. Nah, itu masuk dalam poin kedua yaitu sumber daya manusia. Jadi di mana teman-teman atau nanti kalau kita lanjut ke jenjang apotek karena kita sudah selesai profesi, kita akan membangun apotik, itu kita harus melihat potensi SDM atau sumber daya manusia yang ada. Di mana kita harus memerlukan sumber daya manusia itu untuk mengembangkan kita punya apotik. Nah, kemudian daripada
sudah lokasi, kemudian sumber daya manusia yang memadai, yaitu harus kita menjalin pertama kerjasama. Dan sering teman-teman ketahui bahwa kerjasama itu ada beberapa. Yang paling sering itu selain dari teman-teman tahu bahwa macam kita seperti bekerjasama dengan BPJS, itu ada juga kita terkait bekerjasama dengan seperti contohnya ada dokter gigi, terus kemudian dokter THT, dokter anak. Nah, di mana itu semua kerjasama itu adalah daya tarik atau suatu proses pengembangan apotek, di mana kalau kita sudah ada bekerja sama itu akan menarik para pasien untuk datang atau untuk orang-orang yang memang membutuhkan tenaga-tenaga untuk menyembuhkan penyakitnya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa dalam aspek strategis dalam pengembangan apotek itu sendiri, itu sebenarnya kita harus mempunyai staff-staff yang dimana harus kita latih, dan kemudian kita harus bisa mementingkan kompetennya, dimana kalau ketika tidak kompeten maka susah juga dalam pengembangan apotek. Nah, dari pertama pelayanan, kemudian pelayanan itu kita harus memang selalu monitoring pasien, kemudian sopan santun, lalu kita harus memperhatikan aspek-aspek dalam pelayanan, terutama kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, itu akan masuk dalam evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik. Nah, di mana evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik itu antara lain yang pertama ada audit penyerahan obat kepada pasien, di mana kita harus memperhatikan dalam penyerahan obat kepada pasien, dan setiap obat yang kita berikan kepada pasien kita harus melakukan screening, di mana screening itu kita memperhatikan apakah sudah sesuaikah atau belum. Kemudian audit waktu pelayanan, di mana kita harus semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal, di mana harus cepat, kemudian harus tepat, dan harus pas. Jika kita tidak memperhatikan aspek-aspek evaluasi ini, maka kita akan menurunkan atau akan mengurangi perkembangan apotek yang akan kita punya. Kemudian ada review monitoring error, di mana kita harus memperhatikan semua keeroran yang ada di dalam apotek kita. Kemudian survei kepuasan pelanggan, di mana saya sudah kasih tahu tadi bahwa kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu observasi pelaksanaan SOP, di mana setiap kegiatan yang dilakukan dalam apotek itu ada standar prosedur operasional, di mana harus memperhatikan SOP-SOP yang sudah diberlakukan. Nah, ini sangat-sangat harus diperhatikan oleh teman-teman yang nanti ingin melanjutkan jenjang apoteker, kemudian melanjut ke farmasi klinis. Sangat-sangat penting untuk mendalami strategi pengembangan apotek ini. Mungkin begitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada pelayanan apotek. Yang pertama yaitu ada faktor kemudahan. Nah, kemudahan pasien untuk mengakses apotek menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien atau konsumen, di mana apoteker ketika akan mendirikan apotek harus memperhatikan faktor ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari lokasi yang strategis dari segi transportasi, yaitu mudah untuk menuju ke lokasi apotek, dekat dengan penyedia pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, klinik, praktik dokter, dan puskesmas. Dekat dengan pemukiman penduduk yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mana ketika masyarakat ini sakit mencari pelayanan kesehatan dan obat, tidak ke paranormal atau dukun. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan obat, di mana konsumen ketika mencari obat menginginkan seperti yang pasien cari, sehingga mereka tidak suka kalau resep itu ditolak atau alasan obatnya belum tersedia di apotek tersebut. Hal ini harus disikapi oleh apotek untuk berupaya melengkapi obat dan sediaan lainnya. Kelengkapan obat di apotek dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pedagang besar farmasi dan membuat jejaring apotek. Nah, faktor penentu lain yang berpengaruh juga adalah kemampuan apoteker untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Hal ini diperlukan dengan melakukan substitusi seperti dalam pasal 24 ayat B PP nomor 51 2009 yang menyebutkan bahwa pelayan kefarmasian apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu delivery time. Nah, lama pelayanan merupakan faktor paling kritis menurut pasien. Delivery time adalah lama pelayanan obat dari pasien menyerahkan resep sampai pasien tersebut menerima obat dan informasi obat.
Nah, pelayanan obat di apotik merupakan titik jenuh terakhir sebelum obat diberikan kepada pasien, yang sebelumnya pasien harus ke dokter, cek kesehatan di laboratorium jika diperlukan, kemudian mendapatkan resep, dan yang terakhir membeli obat di apotik. Kondisi seperti ini yang mendorong pasien untuk segera memperoleh obat dengan cepat. Nah, namun, dengan pelayanan yang cepat, potensial terjadinya kesalahan atau medication error lebih besar. Kondisi seperti ini harus disikapi oleh apoteker di apotik untuk selalu waspada dan menerapkan SOP atau Standard Operating Procedure. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu keramahan karyawan. Di mana keramahan karyawan, terlebih tenaga kefarmasian, dapat menjadi poin penting yang menyebabkan pasien loyal terhadap apotik. Nah, pasien akan mencari apotik yang karyawannya mampu melayani dengan baik, selalu tersenyum, aktif berkomunikasi, dan santun. Nah, apabila pasien tidak sensitif dengan harga, keramahan karyawan ini menjadi faktor yang menentukan. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada faktor harga. Nah, harga menjadi salah satu faktor konsumen memilih apotik, terutama pasien yang sensitif terhadap harga obat. Nah, pasien yang sensitif terhadap harga obat selalu berupaya menawarkan harga yang lebih murah. Apoteker harus berupaya untuk menetapkan harga yang terjangkau dan bersaing dengan kompetitornya. Nah, kepuasan pelanggan tidak hanya dapat diukur dengan menggunakan metode survei. Selanjutnya kita masuk pada metode pengukur kepuasan pelanggan apotik. Yang pertama yaitu ada sistem keluhan dan saran. Nah, keluhan dan saran dari pelanggan sebenarnya merupakan hal yang penting. Dari keluhan dan saran tersebut, ide-ide dapat muncul untuk perbaikan pelayanan. Penyediaan produk atau jasa sebaiknya memberikan fasilitas pelanggannya untuk menyampaikan keluhan dan sarannya. Penyediaan kotak kritik dan saran adalah salah satu alat yang dapat memfasilitasi pelanggan. Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi, pelayanan keluhan dan saran dapat melalui media elektronik seperti email, sosial media, dan website. Nah, kelemahan dari metode ini adalah sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan pelanggan, karena metode ini bersifat pasif. Tidak semua pelanggan yang tidak puas menyampaikan keluhannya. Yang kedua yaitu ada ghost shopping. Nah, pada metode ini beberapa orang direkrut untuk berperan sebagai pembeli di perusahaan dan di perusahaan pesaing. Mereka kemudian dapat menyampaikan mengenai yang dirasakan, yang diamati, dan dialami pada saat menjalankan peran tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada lost customer analysis. Nah, pada metode ini, penyedia produk atau jasa sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah beralih ke penyedia produk atau jasa yang lainnya. Temuan-temuan khususnya mengenai alasan mereka tidak menjadi pelanggan merupakan bahan evaluasi dan kemudian harus diperbaiki. Nah, pengukuran mengenai turunnya pelanggan juga merupakan salah satu indikator kepuasan pelanggan. Apabila seiring berjalannya waktu, jumlah pelanggan terus menurun, maka kepuasan pelanggannya rendah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada survei kepuasan pelanggan. Nah, pada survei kepuasan pelanggan dapat dilakukan secara langsung, yaitu bertemu dengan pelanggan atau via telepon dan yang lainnya. Apotik merupakan salah satu dari fasilitas tingkat pertama atau primer pada sistem jaminan kesehatan nasional. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa selalu belajar guys.